Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam Korpu Talks sesi ketiga, Bapak Ibu. Ini sebelumnya kami mohon maaf ya, Bapak Ibu, karena kendala teknis ini untuk kuota Zoom-nya dan juga ternyata live Zoom-nya juga live untuk YouTube ini masih belum bisa kami lakukan saat ini, Bapak Ibu, tapi setelah ini, setelah sesi ini, Bapak Ibu kita langsung akan share dan nanti Bapak Ibu, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu yang belum bisa bergabung, tetap bisa mengisi daftar hadir setelah kami share di dalam YouTube ya, Bapak Ibu. Baik, untuk sesi Korputo kali ini, Bapak Ibu, ini mungkin saya izin share beberapa link penting di tema kali ini ya, untuk pedoman HCDP dan juga IDP. Ini ada beberapa link penting untuk daftar hadir, kemudian untuk materi dari Corpus Talks pertama sampai yang ketiga. Nanti rekamannya juga kami akan share di dalam Corpus Talks di YouTube LAN D Transjar, Bapak Ibu. Ini nanti mungkin rekan saya juga akan share ya di dalam di dalam chat room untuk link daftar hadirnya. Um, Mungkin sementara Bapak Ibu bisa lihat dulu seperti ini. Apa namanya bisa sambil diisi dan nanti bisa diinfokan ke rekannya apabila belum bisa join. Untuk rekaman sesi ini akan kami upload dan untuk hari ini bisa mengisi daftar hadir untuk hanya untuk hari ini saja Bapak Ibu. Baik, sebelum kita memulai sesi Corpu Talks kali ini, Bapak Ibu, terkait pedoman rencana Bangkom instansi dan juga individu, atau kita sebut HCDP dan IDP, ini mungkin kami mohon Ibu Direktur Sistem Pembelajaran Terintegrasi, Ibu Siti Zakiyah, mungkin bisa memberikan sedikit arahan ya Ibu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bu Siti Zakiyah kami persilahkan. Oke, baik Mbak Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, Ibu Bapak ya, kemarin kami diingetin jangan memanggil Bapak dulu, tapi Ibu dulu karena kita bicara mengenai pengarus utamaan gender. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih ini Bapak Ibu, Ibu Bapak ini ya yang 100 orang termasuk kami yang pertama kali masuk dan setelah itu tidak bisa masuk lagi ya. Jadi selamat ini 100 peserta yang sudah bisa masuk untuk Corpo Talk Series. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amel, kami benar-benar menyampaikan permohonan maaf karena keterbatasan kendala teknis dan memang minggu ini adalah minggu-minggu terakhir ya pelaksanaan kegiatan yang sangat-sangat padat sehingga mau nggak mau kita juga tidak bisa menunda meskipun sekali lagi tadi sudah disampaikan Mbak Amel kita akan tetap menyampaikan materi recording di ini jadi di IG kami Bapak Ibu. Jadi terima kasih dan mohon nanti Bapak Ibu yang Ibu Bapak yang sudah ini jadi yang sudah berhasil bergabung untuk nanti bisa sharing kepada teman lainnya di unitnya atau mungkin di instansi lain yang ibu bapak kenal gitu. Jadi mohon perkenannya. Ibu bapak yang kami hormati, ini merupakan Korputok series ketiga setelah sekian lama agak vakum mungkin ya, karena terakhir mungkin bulan Mbak Amel itu berangkat September, mungkin September juga ya, atau enggak Ya. malah di Agustus akhir gitu. Ini yang ketiga, tapi memang jidanya terlalu lama, tapi sekali lagi bukan berarti kami tidak ada upaya ya untuk bagaimana bisa memampukan ibu bapak dalam hal nanti meningkatkan corporate university di instansinya masing-masing. Namun demikian pada jeda waktu itu memang kami banyak memastikan dan mensosialisasikan bagaimana organisasi instansi pemerintah itu mengisi maturitas korpu, Ibu Bapak. Search results do not show a specific organization called Mamacita German Social Services. However, for migrants, asylum seekers,
Did you mean the Mamacita Foundation? Ya, sepertinya ada suara bocor ya, Ibu, izin. Oke, baik. Kita lanjut, Ya, J. Ibu Bapak yang kami hormati, ini merupakan seri yang ketiga setelah sebelumnya kita ada beberapa seri ya. Yang pertama terkait dengan struktur, kemudian seri yang kedua kita bicara mengenai maturitas Korpu, meskipun beberapa tema sudah kita bahas juga di workshop Master Korpu. Namun demikian, sekali lagi di saat kita bicara nanti mengenai banyak tema untuk memampukan Bapak Ibu dalam ini ya, penerapan Korpu di instansinya, kami pasti masih ini ya memiliki banyak PR untuk nanti mendelivery. Nah, ini kami sampaikan ini dulu ya informasi kaitannya dengan kondisi Korpu di kita, Ibu Bapak. Sebentar sebelum kita ini ya ke substansi, Mbak Amel minta waktu sebentar ya. siap-siap. Nah, kita akan melihat bagaimana kondisi penerapan Korpu di seluruh Indonesia sebelum kita bicara substansi IDP, HCDP, Bu Bapak. Nah, ini kondisinya untuk penerapan Korpu di instansi pemerintah hingga akhir kemarin ya, akhir bulan ya sampai hari ini lah ya, sampai Desember, ini ada 320 instansi pemerintah. Mudah-mudahan instansi Ibu Bapak sudah masuk ke sini. Kalau belum nanti segera juga mengisi sehingga nanti angkanya bertambah. Ini bukan berarti penilaian, tapi sekali lagi ini adalah bagaimana kita tahu positioning kita sehingga kita tahu nanti strategi yang kita gunakan untuk memastikan penerapan Korpu itu tidak sekedar kita bicara kuantitas. Yang penting kita ini ya menerapkan meskipun di inisial, tapi harapan kami nanti endingnya itu adalah ke level maturitas di advance itu Bapak, Ibu Bapak. Jadi di sini ini kalau kita lihat ya masih cukup banyak ya untuk kabupaten kota nanti yang belum melakukan self assessment terutama ini di wilayah timur gitu. Di wilayah timur. Nah, ini memang PR-nya tidak mudah sehingga sekali lagi kita juga punya kewajiban untuk memastikan wilayah-wilayah yang belum itu bisa tersosialisasi. Karena apa, Ibu Bapak? Karena sekali lagi kalau kita bicara Korpu, sistem pembelajaran terintegrasi ini merupakan suatu kewajiban dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Ibu Bapak, yang memastikan tadi ya akses pembelajaran bisa diberikan kepada seluruh pegawai ASN secara inklusif gitu. Nah, ini yang sekali lagi yang bisa menjawab tadi ya amanat untuk pengembangan kompetensi sebagai suatu kewajiban itu adalah corporate university. Kalau sekedar training, pelatihan klasikal itu tidak akan bisa gitu. Nah, kita lihat dari sisi kualitasnya, Ibu Bapak, di sini. Kalau kita melihat dari kualitasnya, ini kita lihat ya paling banyak itu di initial sama intermediate low. Jadi 67 ya, 67% di sini. Jadi kalau kita lihat dari sisi kualitas untuk bisa mengakselerasi penerapan korpus secara efektif, ini kita masih punya banyak PR di sini. Kemudian kita lihat untuk yang advance sama mature ya, ini juga masih sangat sedikit dari tadi 320. Belum kita bicara kalau basis datanya ya 648. Ibu Bapak. Jadi ini masih benar-benar menjadi PR ya untuk bagaimana kita bersama-sama mempelajari kaitannya dengan tidak sekedar konsep tapi juga dari sisi konteks penerapan corporate university. Nah, kalau kita melihat secara ini ya, jenjang atau level instansi, ini juga paling banyak ini adalah di kementerian. Tapi kalau kita lihat yang paling sedikit ini adalah di kabupaten. Nah, ini yang menjadi PR kita semua juga, tidak hanya LAN, tapi juga ada ini ya, kami sudah mencoba juga untuk kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri bagaimana nanti positioning dari Kemendagri itu menjadi pembina juga dalam penerapan corporate university. Kami beberapa kali sosialisasi ke daerah itu salah satu aspirasi atau usulan dari peserta itu atau audien itu adalah bagaimana adanya suatu kebijakan, edaran, atau keputusan, atau apapun ya yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya yang tadi mentarget pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota ya untuk menerapkan corporate university. Mungkin insya Allah tahun depan ya kita akan bersama-sama bergerak untuk berkolaborasi bagaimana nanti akselerasi penerapan corporate university di ini ya di daerah gitu.
Nah, ini yang menjadi target kami ini di sini salah satunya adalah kaitannya dengan maturitas itu yang minimal intermediate high, Bapak Ibu. Nah, kalau ditanya lagi apakah dari 16,05% saat ini ya, 104 instansi pemerintah atau 16,05% itu apakah benar-benar sudah pada level maturitas intermediate high? Ini sebagian pasti belum bisa dijawab karena verifikasi itu masih kita lakukan pada level maturitas advance. Nah, ini Ibu Bapak ya kaitannya dengan kualitas ini sekali lagi kita mengharapkan kalau Ibu Bapak semua di sini sudah melakukan survei maturitas, dilihat kembali positioningnya di mana dan apa yang harus nanti ditingkatkan untuk nanti bisa Ibu Bapak organisasinya, instansinya itu bisa ini ya meningkat di level intermediate high bahkan nanti ke advance. Jadi sekali lagi bukan bukan ini ya, bukan semata-mata kebutuhan LAN tapi bagaimana Ibu Bapak di unit yang memang bertanggung jawab untuk menyediakan akses pembelajaran secara inklusif, tidak sekedar kuantitas tapi juga kualitas itu benar-benar bisa dipenuhi gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana pengembangan kompetensi yang disediakan oleh instansi pemerintah itu memberikan dampak langsung. Jadi seperti itu yang kami harapkan. Jadi kalau kami hitungannya ya secara sederhana, di saat kita mengasumsikan setiap instansi yang masuk ke sini ya, yang sudah mengisi survei minimal 20% ASN belajar saja, ini kita sudah bisa menyediakan akses lebih dari 650.000 ASN. Belum ada ini ya yang sudah di maturitas mature, advance atau intermediate high ini kemungkinan bisa ini ya lebih dari 20% yang bisa disediakan akses pembelajaran oleh instansi tersebut. Jadi sekali lagi Ibu Bapak kami mengharapkan nanti apa yang kami lakukan itu memang dalam upaya untuk memenuhi kapasitas ibu bapak untuk lebih memahami secara konsep maupun konteks dalam penerapan corporate university gitu. Nah, kemudian kenapa kami memilih ini ya, tema untuk seri ketiga itu HCDP dan IDP. Kalau kita lihat ibu bapak ya, di pasal 49, di saat kita bicara yang ayat 1, kita bicara mengenai tadi kewajiban. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi. Coba sekali lagi kalau kita bicara mengenai kewajiban ini tertuang atau bisa dilihat di mana? Yang bisa dilihat itu adalah di IDP, Bapak Ibu, secara ini ya, secara individual. Tapi di saat kita bicara mengenai ayat yang kedua, bicara mengenai sistem pembelajaran terintegrasi, ini tidak sekadar IDP yang tadi individu, tapi juga kita bicara HCDP. HCDP di sini, HCDP ini nanti integrasinya ya, integrasinya dengan apa di pasal ketiga itu juga akan terlihat di HCDP maupun IDP, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara HCDP dan IDP, kita akan bicara mengenai dua dokumen yang sangat penting ya untuk menjadi acuan bahkan bisa mewujudkan ya bagaimana pengembangan kompetensi itu benar-benar direncanakan dan memberikan dampak langsung kepada organisasi. Nah, ini yang menjadi ini juga ya yang menjadi apa namanya prioritas kami untuk mengangkat tema dalam Corputalk Series itu karena kami juga sudah menetapkan kebijakan kaitannya dengan HCDP dan IDP. Masih ini ya, masih mudah-mudahan masih ini juga masih mengingat di 604 dan 605. Nanti akan menyusul ya untuk beberapa kebijakan yang sudah kami sedang ya, yang sudah dan sedang kami susun nanti untuk akan kita angkat juga temanya dalam Corputalk Series. Jadi Ibu Bapak kaitannya dengan pentingnya tadi ya CDP IDP untuk segera kami sampaikan ya tadi ada ini ya ada dua hal yang pertama urgensinya yang menjadi referensi tadi acuan tidak sekedar di perencanaan tapi juga memastikan integrasinya itu dapat pengembangan kompetensi yang sudah direncanakan kemudian yang kedua juga kaitannya dengan kebijakan yang sudah kami terbitkan jadi kalau kebijakan sudah ada mau nggak mau kita juga harus sampaikan maksudnya apa meskipun nanti secara praktek Ibu Bapak bisa ini juga ya melihat praktek-praktek di kementerian lembaga ataupun di pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi yang benar-benar sudah ini ya sudah menyusun gitu Ibu Bapak. Jadi itu untuk ini ya untuk alasan kenapa HCDP IDP kita angkat dulu tidak misalnya knowledge management gitu. Tapi knowledge management kan kami sudah ini juga ya sampaikan di saat kita melaksanakan workshop Master Korpu dan bahkan waktu itu kita memperluas ya untuk target audiennya itu tidak sekedar peserta Master
workshop Master Korpu, tapi juga Ibu Bapak yang tidak masuk ke situ juga kita undang ya dengan praktek di beberapa kementerian lembaga. Nah, ini nanti keterkaitannya juga ya yang lebih penting di saat kita bicara HCDP, Ibu Bapak di sini. Di saat kita bicara sistem merit. Sistem merit ini pengembangan kompetensi dengan ASN Korpu tata kelolanya. Tapi kalau kita lihat secara lebih detail apa yang akan ini ya, yang akan dilihat atau dinilai itu ada ini ketersediaan. Ini ada rencana pengembangan kompetensi dari IDP, HCDP, Bapak Ibu yang ini ya, yang nanti prosesnya itu nanti dilakukan melalui AKPK ya, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, ini jangan sampai ini juga ya, bingung atau apa namanya ya, definisi atau masing-masing dari HCDP itu apa, IDP itu apa, kemudian AKPK apa, kemudian kita bicara mengenai kalau Ibu Bapak mungkin masih ingat dulu ya yang namanya TNA, Training Need Analysis atau AKD ya bahasa Indonesianya, analisis kebutuhan diklat. Kita sudah apa namanya sudah meninggalkan ya istilah AKD atau TNA karena sekali lagi kalau kita bicara TNA sama AKD itu kita fokusnya kepada training. Sementara kalau pengembangan kompetensi itu sudah ini ya sudah ada perubahan paradigma dari training menjadi learning. Kalau learning berarti ada ini ya, ada pelatihannya, yang formal, ada juga yang tadi social learning maupun experiential learning. Jadi sudah meluas Bapak Ibu. Jadi sekali lagi nanti istilahnya ya nggak lagi AKD atau TNA, kita fokus kepada proses penyusunan rencana pengembangan kompetensi itu yang AKPK, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Di kebijakan kan sebenarnya kalau kita mengenal social learning, experiential learning itu sudah secara formal ya Dilan sudah dikenalkan pada tahun 2014 saat perubahan ini ya, eh, kurikulum Latsar maupun pelatihan kepemimpinan di situ sudah dikenalkan social learning adanya, mentoring coaching. Kemudian experiential learning sudah kita kenalkan di saat ada proyek perubahan atau aksi perubahan atau aktualisasi. Namun secara kebijakan umum ya untuk pengembangan kompetensi baru kita terbitkan di Perlan nomor 10 tahun 2018. Di situ sudah dikenal ada klasikal, ada non-klasikal. Meskipun di saat kita bicara terintegrasi kita definisikan berbeda menjadi non-klasikal itu menjadi social learning sama experiential learning. Jadi di sini, ini menjadi sangat penting di saat kita bicara IDP, HCDP, di saat kita bicara sistem merit kebijakannya. Dan nanti Ibu Bapak di saat kita bicara sistem merit ini juga tidak berdiri sendiri, nanti juga akan dihitung ya, diukur menjadi indeks RB. Indeks RB untuk manajemen ASN nanti yang digunakan itu adalah sistem merit. Nah, nanti kalau kita tanya lagi Bangkom itu persentasenya berapa, jawabannya ada 16%. Meskipun tidak ini ya, hanya bicara mengenai penyelenggaraannya, perencanaannya, tapi juga kita bicara mengenai pengukuran ini ya, pengukuran kompetensi. Jadi di sini untuk kualitas sekali lagi kita bicara mengenai Bapak Ibu bagaimana ini ya, Korpo ini khususnya perencanaan pengembangan kompetensi itu dilaksanakan melalui strategi sistem pembelajaran terintegrasi atau corporate university. Nah, nanti sekali lagi pasti kalau kita ini ya, kita tanya pasti fokusnya di social learning sama experiential learning yang harapannya Ibu Bapak nanti IDP, HCDP itu kemungkinan dan dipastikan paling banyak itu akan diidentifikasi untuk strategi pembelajaran yang social learning sama experiential learning. Kalau nanti yang ketemu semuanya itu formal learning, berarti ini ada yang salah di saat kita bicara ini ya, merencanakan kebutuhan pengembangan kompetensi. Apalagi tahun depan kita semua juga mengalami ini ya, efisiensi anggaran yang kami yakini formal learning sangat-sangat akan terbatas di sini. Nah, ini yang dua hal ini termasuk nanti pemanfaatan yang sifatnya survei ya menjadi hal penting di saat kita itu bisa menerapkan corporate university secara komprehensif, secara utuh, Ibu Bapak. Nanti itu ya, nanti sekali lagi ini DPHCDP menjadi dokumen penting untuk nanti menjadi salah satu ini ya indikator untuk penilaian sistem merit selain sekali lagi kebutuhan oleh organisasi dalam rangka memastikan pengembangan kompetensi yang direncanakan dan diselenggarakan itu benar-benar memberikan dampak langsung kepada kinerja organisasi. Nah, kami sampaikan Ibu Bapak kaitannya dengan apa yang sudah lakukan untuk nanti benar-benar bisa memampukan ibu bapak dalam penyelenggaraan corporate university. Jadi
untuk struktur Korpu, kami saat ini masih ini ya membantu atau mengupayakan lah ya bagaimana nanti koordinator pembelajaran itu benar-benar secara tahu ya, secara mudah mempelajari apa sih tugas-tugasnya, apa indikator keberhasilannya, apa nanti target yang harus di ini ya, yang harus dicapai gitu. Nah, ini nanti akan kami ini ya, akan kami susun pedoman koordinator pembelajaran. Ini masih proses, masih banyak kami sebut masih draft. Cuma kalau dari sisi ini ya, kapasitas ibu bapak untuk menyusun struktur ini sudah kita ini ya sampaikan. Mudah-mudahan untuk 320 yang sudah mengikuti survei yang belum memiliki struktur itu juga disegerakan. Karena apa? Struktur ini merupakan bentuk pelembagaan dari setiap aktor untuk terlibat secara efektif Bapak Ibu. Karena kalau enggak ya biasanya mereka masih mempertanyakan dasarnya apa gitu. Jadi butuh ini ya pelembagaan untuk struktur korpus sehingga semua entitas dari organisasi itu bergerak dalam menyelenggarakan korpu. Ini benar kami ini ya, kami sangat harapkan untuk ibu bapak yang ada di Zoom ini atau yang nanti tidak bisa bergabung di Zoom ini untuk memastikan struktur ini ada sekali lagi untuk memastikan aktor-aktor ini berperan secara optimal. Kemudian manajemen pengetahuan kita ini ya masih proses untuk penetapan. Ini sudah ada keplannya 810, tapi kami menunggu dari pimpinan nanti kalau sudah ACC akan segera juga kami angkat ya untuk dimasuk di Corputok Series. Ini next step meskipun pernah juga ya kita lakukan sosialisasi melalui workshop Master Corpu. Forum pembelajaran ini juga nanti basisnya ada ini ya, pedoman koordinator pembelajaran, peran-peran di sini, dan yang saat ini akan kita lakukan itu di sistem pembelajaran. Jadi ada ini ya, Keplan nomor 604, 605 yang nanti secara detail ya, mudah-mudahan bisa detail sampai, mungkin maksimal sampai jam 12 ya Mbak Amel ya. Itu nanti monggo didiskusikan, tapi kalau selesai sampai jam 11 pun nggak masalah. Yang penting Ibu Bapak memahami ya, apa itu HCDP, apa itu EDP, biar tidak ada kebingungan dan nanti penggunaannya untuk apa itu juga nanti akan ini ya disampaikan tahapan-tahapannya juga ada akan disampaikan. Monggo nanti ini ya Mbak Amel akan menyampaikan materinya, kemudian nanti akan dilakukan diskusi ya lebih intens. Nah, kemudian Ibu Bapak kaitannya dengan strategi pembelajaran ini kami sudah menerbitkan juga ya dalam proses maksudnya. Ini outcome based learning. Ini menjadi sangat penting di saat kita bicara korpu. Korpu itu sekali lagi tidak hanya menyediakan akses pembelajaran secara inklusif, tapi juga bagaimana dengan korpu nanti bisa menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan isu, tantangan atau persoalan organisasi. Kita sebut sebagai ini ya, kalau apa namanya suatu desain pembelajaran yang bisa disusun, dikembangkan oleh organisasi untuk menjawab kebutuhannya gitu. Kalau kami sudah ini juga ya mengembangkan kayak akademi pengentasan kemiskinan, akademi sekolah rakyat. Jadi untuk benar-benar bagaimana corporate university memiliki wujud nyata untuk ikut serta atau berkontribusi ya dalam pengentasan kemiskinan atau dalam pengembangan tata kelola sekolah rakyat. Ini sudah kita lakukan. Jadi nanti Ibu Bapak kalau kami sudah ini ya menerbitkan, meluncurkan Keplan tentang outcome based learning nanti bisa jadi referensi untuk mengembangkan desain pembelajaran yang benar-benar nanti sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, kemudian di saat kita bicara teknologi pembelajaran, kita juga sudah ini ya menerbitkan konten pembelajaran, Ibu Bapak. Jadi bagaimana nanti akses secara mudah oleh ASN itu salah satunya melalui konten pembelajaran. Di sini sudah ada juga konversinya dari ini ya konten yang disusun, dikembangkan, kemudian nanti juga ada konversi JP-nya di sini. Ini ada di kedeputian kami di Direktorat Teknologi dan Digitalisasi Pembelajaran. Ini juga sudah ini ya, sudah disosialisasikan dan bisa diakses ya secara mudah oleh Ibu Bapak. Nah, kemudian di saat kita bicara integrasi sistem, kita sudah ada ini juga ya, sekaligus ini menyampaikan ada kebijakan mengenai pengakuan pembelajaran. Jadi di saat nanti Ibu Bapak kalau kita ini ya sudah menerapkan korpu secara utuh minimal di maturitas intermediate high itu nanti bisa mengikuti RPL yang kredensial gitu. Tapi untuk kredensial memang kebijakannya masih ini ya masih kita rumuskan. Sementara untuk yang tanpa korpu nanti bisa Ibu Bapak mengikuti ya rekognisi pembelajaran lampau program khusus atau mungkin yang pernah dikenal relaksasi RPL.
Jadi ini merupakan suatu alternatif ya pemenuhan kompetensi manajerial tanpa mengikuti tadi PKA, PKP atau PKN. Namun demikian ada persyaratannya. Persyaratannya peserta itu adalah yang sudah duduk dalam jabatan paling sedikit itu 1 tahun. Nah, nanti kalau ada informasi atau apa namanya, Ibu Bapak ingin ini ya mendapatkan lebih detail informasi nanti bisa berkomunikasi dengan kami. Kan bulan ini, Ji, bulan November kami sudah sosialisasikan, mudah-mudahan masih masih ingat dan kami tunggu Ji untuk identifikasinya dan usulannya Ibu Bapak di sini. Nah, kemudian ini juga kami ada ini juga ya di kedeputian kami ini juga masih menyusun, merumuskan, dan menunggu harmonisasi untuk ekosistem pembelajaran. Bagaimana sekali lagi di saat kita bicara Korpu, kita tidak sekedar bicara merencanakan, menyelenggarakan, evaluasi, tapi bagaimana kita bisa membangun suatu ekosistem pembelajaran di mana dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki, kita bisa berkolaborasi dengan lintas sektor, dengan eksternal, dengan swasta, dengan ini ya NGO, dengan mungkin BUMN atau kementerian lain untuk memastikan bahwa kebutuhan kompetensi di organisasi ibu bapak itu bisa eh, diwujudkan gitu, bisa terlaksana sesuai dengan HCDP, IDP yang sudah dirumuskan dan ditetapkan ibu bapak. Jadi ini yang kami nanti masih ini ya beberapa PR dan kami pastikan kalau sudah terbit beberapa pedoman ataupun ini ya kebijakan yang nanti memastikan kapasitas dari ibu bapak untuk menerapkan ASN Korpu itu bisa ini ya memadai sehingga nanti bisa tidak sekedar kita mengakselerasi yang penting menerapkan tapi bagaimana kualitas dari penerapan ASN Korpu itu bisa optimal. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu Bapak sudah bergabung untuk mengikuti Korpu Talk Series. Jadi PR kami nanti masih ada beberapa ini ya, beberapa hal yang nanti sekali lagi upaya kami untuk memastikan Ibu Bapak memiliki kapasitas yang memadai tadi. Demikian, mudah-mudahan nanti ini ya bisa optimal untuk Korpu Tech Series-nya, bahas IDP HCDP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti Zakiyah atas arahannya dan juga tadi sudah membahas ya beberapa urgensi Bapak Ibu terkait Korpu dan juga terutama terkait HCDP dan IDP. Izin Bu Kiki kami lanjut untuk sharing Bapak Ibu. Em, untuk pedoman IDP HCDP ini, Bapak Ibu, mungkin saya izin share screen. Semoga sudah nampak ya, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu, memang pedoman rencana Bangkom instansi dan individu yang dimaksud dengan HCDP di sini adalah yang instansi, jadi ini Human Capital Development Plan, kami menyebutnya, dan yang individu, rencana individu adalah Individual Development Plan. Dan di sini Bapak Ibu kami sebut dalam kerangka sistem pembelajaran terintegrasi karena memang sangat terkait ya dalam perencanaannya, dalam pembuatannya di dalam kerangka sistem pembelajaran terintegrasi. Tadi beberapa poin sebetulnya Mbak Kiki sudah, Mbak Bu Siti Zagia sudah menyampaikan ya Bapak Ibu terkait apa namanya urgensi korpunya sendiri dan juga urgensi Bangkom sebagai kewajiban. Mungkin saya tidak perlu membahas ini juga dan terkait sistem merit tadi juga sudah disampaikan ya menjadi memang salah satu indikator dan mungkin yang perlu saya highlight kembali Bapak Ibu adalah eh, dokumen ini, dokumen HCDP dan IDP ini menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan ya ketika nanti penilaian sistem merit dengan eh, mekanisme yang baru. Jadi tidak hanya tersedia saja, tapi memang penekanan ya pada eh, terintegrasi dengan pekerjaan, kemudian juga bentuk-bentuknya Bapak Ibu tidak hanya formal learning, tapi juga ada social learning dan juga experiential learning. Nanti juga akan kami jelaskan terkait bentuk-bentuk apa saja yang bisa dilakukan, termasuk terutama gitu ya Bapak Ibu dalam penyusunan individual development plan yang mana kami dorong sebetulnya di social dan juga experiential learning. Mungkin ini izin saya skip saja, Bapak Ibu. Eh,
Ya, untuk Human Capital Development Plan atau rencana Bangkom instansi, Bapak Ibu, ini memang uh, disusun untuk periode 3 sampai 5 tahun. Biasanya 5 tahun Bapak Ibu mengikuti periode RPJMD atau RPJMN atau Renstra ya, selama 5 tahun. Dan Individual Development Plan ini disusun per tahun. Idealnya adalah di awal tahun nanti ketika setelah Bapak Ibu berdiskusi dengan pimpinan terkait SKP. Nah, idealnya di saat kurang lebih bersamaan itu diskusi juga Bangkom apa yang dibutuhkan dan dituangkan dalam Individual Development Plan. Dan idealnya Bapak Ibu HCDP ini ada dulu sebelum kita berdialog untuk Individual Development Plan. Tapi nanti kita bahas case-case bagaimana kalau misalnya HCDP-nya belum ada, kemudian bagaimana menyusun IDP dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi proses atau waktu yang ideal adalah HCDP ini ada dulu, Bapak Ibu ada gambaran dari instansi, arahan dari setiap instansi seperti apa, kemudian baru disusun IDP setiap tahunnya. Dan dokumen HCDP ini tentu dinamis, Bapak Ibu akan direview setiap tahun dan akan di breakdown lagi setiap tahun. Dan HCDP ini yang hanya menyimpulkan yang sifatnya strategis saja. Jadi yang kecil-kecil lain yang misalnya bisa dilaksanakan di tingkat teknis maupun operasional tanpa mengeluarkan biaya, itu bisa dimasukkan ke dalam Individual Development Plan. Jadi kalau dari sisi tujuan, Bapak Ibu ini memang HCDP menetapkan arah dan tujuan Bangkom yang sifatnya strategis. Nanti seperti apa strategisnya akan terlihat Bapak Ibu akan kami jelaskan. Kemudian menetapkan strategi pemenuhan pengembangan kompetensi yang sifatnya strategis, kemudian juga mengkoordinasikan penyelenggaraan Bangkom yang sifatnya strategis, dan juga melakukan evaluasi Bangkom yang sifatnya strategis. Dan HCDP ini Bapak Ibu itu disetujui oleh PPK, jadi memang sifatnya instansional dan ini sifatnya untuk 5 tahun, periode 5 tahun. Kemudian untuk individual development plan, tujuannya lebih memastikan Bangkom individu selaras dengan arah strategi organisasi, kemudian juga manajemen pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, dalam kerangka Korpu, Bapak Ibu ini memang HCDP dan IDP masuk di dalam komponen sistem pembelajaran ya, terutama pada saat diagnosis kebutuhan pembelajaran dan juga pengembangan desain pembelajaran. Untuk bagaimana interaksi antara level strategis, level operasional, dan level teknis, sebetulnya memang kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu ketika HCDP ini sifatnya memang lebih lebih banyak top down. Bapak Ibu mungkin agak berbeda dengan bagaimana persepsi HCDP pada pedoman sebelumnya ya, ketika itu mengambil gitu ya rata-rata dari seluruh pegawai ini kebutuhannya apa, kemudian barulah terbit dari HCDP seperti itu. Tapi dalam kerangka Korpu itu awalnya adalah dari arahnya dulu apa, baru di breakdown kompetisi yang dibutuhkan itu apa, dan apakah ada kesenjangan di pegawai. Nah, itu yang dibuat untuk desain pembelajarannya. Jadi ada paradigma yang berbeda ketika menyusun HCDP sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu mengambil atau lebih menekankan pada individu butuhnya apa, kemudian melihat oh paling banyak ini kebutuhannya, kemudian dimasukkan ke dalam HCDP. Tapi dalam kerangka Korpu saat ini Bapak Ibu HCDP diturunkan dari arah organisasi terlebih dahulu, jadi top down sifatnya. Nah, sedangkan individual development plan itu memang dari bottom up. Jadi setelah sudah ada di level strategis gitu ya arah Bangkom di level strategis tersebut, di level teknis ini bisa melihat dari sisi arah organisasi apakah ada yang relevan dengan pegawai yang bersangkutan, kemudian kebutuhan baru melihat individu levelnya, baru melihat apakah di dalam pencapaian sasaran kinerja pegawai tersebut membutuhkan kompetensi tertentu yang dia butuh Bangkom untuk mencapai hal tersebut, atau dari jabatannya ada gap kompetensi jabatan, kemudian pegawai tersebut butuh melakukan pengembangan kompetensi, atau juga terkait rencana karir Bapak Ibu. Apabila ada gambaran rencana karir, nah apabila ada yang dibutuhkan, Bangkom yang dibutuhkan itu bisa disusun dalam individual development plan. Nanti di dalam individual development plan ini akan
diseleksi mana yang bisa diselesaikan di level teknis, level operasional, atau menjadi fit gitu ya untuk pelaksanaan HCDP-nya di setiap tahunnya, Bapak Ibu. Jadi kalau di level strategis, ini kan akan sampai ke Dewan Pengarah Pembelajaran lagi untuk dipertimbangkan dilaksanakan seperti itu. Nanti mungkin gambaran lebih jelasnya Bapak Ibu ketika kita melihat contoh formulirnya, kita akan bisa lebih tergambar ya proses tektokan antara dari top down dan juga bottom up ini. Nah, ini mungkin keterkaitan lebih besarnya Bapak Ibu karena kami juga ada dalam proses ya untuk menyusun HCDP nasional juga Center of Excellence ini memang uh, untuk yang kolaboratif nasional lintas instansi, tapi yang saat ini kita diskusikan adalah di level instansi, Bapak Ibu, jadi HCDP instansi. Di sini sudah ada program kuota dan juga rancangan anggaran Bangkom strategis selama 5 tahun. Jadi mungkin juga poin yang berbeda dari HCDP yang sebelumnya, mungkin ya Bapak Ibu yang praktek penyusunan HCDP sebelumnya itu sudah nama per nama gitu ya Bapak Ibu, tapi dalam pedoman kami di dalam kerangka Korpu ini hanya menetapkan kuota dan juga unit mana yang terkait Bapak Ibu. Jadi untuk penetapan siapa yang akan melaksanakan Bangkomnya itu akan ditetapkan ketika di breakdown per tahun gitu ya, ketika pelaksanaan seperti itu. Jadi HCDP dokumennya itu sendiri itu menetapkan sampai dengan program, kuota, dan juga rancangan anggaran. Nah, kemudian dari IDP ini, dari HCDP, mohon maaf, dari HCDP ini memang paralel setiap tahun pegawai menyusun individual development plan. Di sini pertimbangannya apa saja? Ada yang pertama arah Bangkom instansi, ini bisa berupa arahan, misalnya ada kompetensi yang harus dicapai oleh seluruh pegawai, gitu ya, di apa namanya tahun berjalan atau arah Korpu tahun berjalan yang dalam bentuk prioritas dalam HCDP. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi untuk pegawai mengusulkan rencana Bangkomnya. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerja organisasi, misalnya dari yang sasaran strategis sampai yang sasaran program, apabila ada sasaran strategis yang langsung terkait dengan pegawai gitu ya, itu bisa dimasukkan menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian juga informasi kinerja individu, jadi ini penilaian kinerja tahun sebelumnya, kemudian sasaran kinerja pegawai, kemudian juga informasi kompetensi jabatan individu, ini juga misalnya ada hasil uji kom, ada mungkin ada pemetaan kompetensi tertentu terkait jabatan fungsionalnya atau jabatan teknisnya gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai pertimbangan, kemudian juga rencana karir individu. Ini nanti mungkin akan lebih clear kalau kita lihat formnya, Bapak Ibu, tapi saya jelaskan secara overview dulu. Jadi pertimbangan ini sebetulnya tidak bisa diakomodir semua Bapak Ibu tentu. Tapi kita setidaknya memetakan dulu dari kelima aspek ini kita petakan sehingga ketika nanti dialog atasan bawahan, ketika kita menyusun IDP, kita bisa melihat dari semua sisi terlebih dahulu ya, baik kebutuhan organisasi maupun kebutuhan individu. Nah, untuk pelaksanaannya, nanti yang sifatnya strategis, ini memang di HCDP instansi, ataupun misalnya dari usulan IDP yang sifatnya strategis gitu ya. Ini uh, di penyelesaiannya atau pelaksanaannya di level strategis, sedangkan yang bisa diselesaikan di level operasional dan juga level teknis, ini diselesaikan di level operasional dan juga level teknis. Artinya, di unit kerja OPD itu bisa menyelenggarakan Bangkom Bapak Ibu yang disusun dalam IDP apabila memang bisa diselesaikan di level teknis. Jadi Bangkom itu tidak terbatas kita menunggu pemanggilan gitu ya atau menunggu hanya yang dari HCDP saja menunggu Bapak Ibu dipanggil, tapi juga bisa diselenggarakan di level teknis dan juga level operasional. Level operasional ini lintas ya, Bapak Ibu bisa dikolaborasikan dengan lebih dari satu unit kerja seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sedikit juga saya highlight terkait peran analis Bangkom, Widya Iswara, dan juga PTP apabila ada ya di instansi Bapak Ibu. Ini memang mungkin yang saya highlight di bagian kedua Bapak Ibu ketika diagnosis kebutuhan Bangkom dan desain pembelajaran. Ini bisa dimanfaatkan oleh instansi Bapak Ibu misalnya karena nanti penyusunan IDP ini di masing-masing pegawai, kemudian juga
melibatkan atasan ya. Nah, ini mungkin banyak yang masih belum familiar terhadap bagaimana merencanakan kebutuhan Bangkom dan juga desain pembelajaran. Analis Bangkom, Widya Iswara, juga PTP ini bisa menjadi bagian dari tim yang membantu ya dari koordinator pembelajaran untuk memetakan kebutuhan kompetensi dan juga membantu unit kerja, mendampingi unit kerja dalam penyusunan kebutuhan Bangkom dan juga desain pembelajaran. Ini eh, misalnya dari koordinator pembelajaran ini bisa menugaskan gitu ya beberapa WI untuk mendampingi OPD-OPD atau unit-unit kerja ketika penyusunan IDP tersebut seperti itu. Nah, ini kita masuk Bapak Ibu ke dalam teknis penyusunan HCDP atau rencana Bangkom Instansi. Eh, untuk pedomannya Bapak Ibu ini kemarin juga mungkin sudah di-share juga ya bersama Jarkoman untuk kegiatan ini. Ini memang di Keplan 604 tahun 2025, jadi baru tahun ini keluar Bapak Ibu di bulan Oktober. Ini silahkan Bapak Ibu bisa akses pedoman kebijakannya ya, kebijakan pedomannya. Tapi di dalam kebijakan itu sudah disampaikan juga bahwa ada kurang lebih eh, 4 alur ya. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan juga rencana Bangkom. Kemudian yang kedua verifikasi dan juga yang ketiga adalah penetapan rencana Bangkom. Jadi identifikasi ini eh, ada identifikasi kebutuhan, ada juga identifikasi rencana Bangkomnya atau desain pembelajarannya. Yang diidentifikasi apa saja? Ada analisis organisasi, ada analisis jenis kebutuhan kompetensi, analisis kesenjangan kompetensi, dan juga metode Bangkomnya, dan juga pengembangan desain pembelajaran. Pedoman yang disampaikan Bapak Ibu memang sangat rigid gitu ya, banyak sekali apa namanya step-step yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau oh ini sebenarnya bisa di apa ya dipercepat dengan tidak mengulang satu proses, tapi yang kami sampaikan dalam pedoman tersebut adalah pedoman yang rigid yang ideal sehingga Bapak Ibu nanti bisa tergambar next step-nya apabila nanti disesuaikan di instansi monggo apa disederhanakan gitu ya bentuk-bentuk formnya, tapi setidaknya proses berpikirnya atau alur berpikirnya seperti itu. Em, Nah, ini yang pertama ya, Bapak Ibu, terkait identifikasi kebutuhan dan juga rencana pengembangan kompetensi. Ini memang kalau HCDP instansi, Bapak Ibu, memang kita bicaranya dari level strategis. Artinya memang tidak bisa diinisiasi dari eh, pegawai terlebih dahulu gitu ya. Ini memang koordinator pembelajaran memang harus mendorong untuk Dewan Pengarah Pembelajaran eh, dan juga bersama dengan CLO, koordinator pembelajaran dan juga Chief of Group Skill, koordinator kelompok ahlian untuk menyusun gitu ya, mendorong menyusun rencana Bangkom instansi seperti itu. Jadi dorongannya dari level strategis, nanti secara teknis pelaksanaannya memang dikoordinatori oleh koordinator pembelajaran. Dan ini juga melibatkan unit pengelola SDM dan juga unit pengelola perencanaan ya, Bapak Ibu, perencanaan di instansi Bapak Ibu. Um, karena ini sangat terkait dengan pencapaian dari Renstra, kemudian mungkin juga RPJMD yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini mungkin yang pertama analisis organisasi mungkin akan lebih mudah Bapak Ibu apabila saya jelaskan melalui formnya saja. Ini adalah gambaran Bapak Ibu bagaimana kita melakukan analisis organisasi. Yang pertama, ini memang di sebelah kiri saya itu ada em, nah, di sebelah kiri saya ini ada mandat, garis miring tujuan atau sasaran. Ini bisa diidentifikasi dari mandat instansi Bapak Ibu, kemudian mungkin ada sasaran strategis yang dimasukkan, kemudian ada juga arahan atau prioritas dari pimpinan yang memang menyampaikan gitu ya bahwa prioritas selama 5 tahun ke depan ini apa saja. Dan tentu ini tidak semua idealnya apa ya, tidak semua sasaran atau tujuan atau mandat dimasukkan Bapak Ibu, tapi dipilih yang betul-betul prioritas dan memang sangat strategis gitu ya sehingga dibutuhkan pegawai yang berkompeten untuk mencapai hal tersebut.
Nah, ini salah satu contohnya, misalnya ini Bapak Ibu, kita bayangkan misalnya di Kementerian Pertanian gitu ya, ada target nasional untuk penurunan emisi karbon. Ini sangat high pressing gitu ya, sangat apa namanya, sangat ditunggu-tunggu dan sangat tinggi pressure-nya untuk dicapai. Ini bisa dimasukkan dalam tabel yang pertama. Kemudian ini apakah sasaran instansi maupun nasional. Ini mungkin lebih Bapak Ibu karena di instansi, di level instansi ini tidak perlu memikirkan yang nasional ya Bapak Ibu. Kalau yang nasional ini hanya untuk yang Center of Excellence, sebetulnya pusat unggulan. Jadi kalau yang instansi ini bisa dituliskan instansi dan di sini bisa dituliskan unit kontributornya Bapak Ibu. Misalnya di OPD mana atau di deputi mana yang paling berkontribusi pada mandat atau tujuan sasaran ini. Dan ini bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Kemudian ketika kita sudah tahu target pelaksananya itu siapa, unit pelaksananya itu siapa, yang paling utama gitu ya, kita identifikasi apakah ada permasalahan dari mandat atau tujuan atau sasaran ini yang merupakan learning problem maupun non-learning problem. Sebenarnya ini, step ini bisa di-skip ya Bapak Ibu non-learning problemnya, karena ini sebenarnya hanya membantu Bapak Ibu saja untuk membedakan bahwa dalam pencapaian tujuan atau dalam permasalahan gitu ya, permasalahan kinerja itu ada dua Bapak Ibu jenis masalah ya, quote and quote gitu. Yang pertama memang masalah yang terkait dengan kompetensi, dengan kebutuhan peningkatan kompetensi. Jadi kita sebutnya sebagai learning problem. Ada juga permasalahan yang memang ada tujuan atau sasaran atau permasalahan kinerja yang perlu diselesaikannya itu bukan dengan belajar Bapak Ibu, no learning problem. Artinya misalnya untuk digitalisasi misalnya salah satunya Bapak Ibu ya ada mandat atau ada sasaran terkait digitalisasi. Nah, itu perlu dilihat lagi Bapak Ibu permasalahannya di mana. Apakah ini pegawainya yang masih literasi digitalnya masih minim atau sudah ada platformnya, sudah ada fasilitasnya tapi kurang termanfaatkan sehingga belum optimal atau memang dari sisi em, jumlah fasilitasnya yang belum ada atau misalnya jumlah pegawai yang di jabatan tersebut yang belum ada. Nah, ini sifatnya adalah non-learning problem. Jadi kita di dalam HCDP instansi ini kita fokus kepada permasalahan yang kita bisa selesaikan dengan pengembangan kompetensi. Ini adalah esensi ya dari tahap yang pertama yang analisis organisasi tersebut Bapak Ibu. Jadi contohnya di sini kita balik lagi ke contoh ini Bapak Ibu misalnya penurunan emisi karbon, learning problemnya adalah ini memang ada kebutuhan pengembangan kompetensi terkait teknologi pengurangan emisi dan juga pengembangan kompetensi terkait kebijakan teknologi pengurangan emisi. Misalnya seperti itu. Yang bukan learning problem, ini justru teknologinya. Apa namanya, teknologi inovatif pengurangan emisi ini bukan di learning problem. Jadi mereka butuh apa bentuk teknologinya dan ini kita tidak masukkan dalam learning problem. Ini sebetulnya Bapak Ibu bisa persingkat ya ketika dalam menyusun HCDP-nya misalnya 1, 2, 3, 4 saja nih tabelnya. Yang limanya ini sebagai pengayaan saja Bapak Ibu. Bayangan saja bahwa tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan pengembangan kompetensi. Ini yang kita harus apa ya terapkan di ketika kita menganalisis gitu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, ini kita membahasakan kemudian ya dari learning problem ini ke dalam apa sih sebetulnya kebutuhan kompetensinya dan juga jenis kompetensinya apa. Nah, dari tadi yang learning problem yang kita coba susun Bapak Ibu, eh, pengembangan kompetensi tentang teknologi pengurangan emisi. Nah, ini mungkin cukup straightforward ya Bapak Ibu, tapi mungkin ada beberapa tujuan atau sasaran yang learning problemnya itu membutuhkan berbagai kompetensi. Misalnya tidak hanya teknologinya, tapi apa pengetahuan terkait teknologinya, tapi juga eh, mungkin di bagian manajerialnya atau di bagian apa namanya aspek lainnya yang memang dibutuhkan seperti itu. Jadi bisa dipecah ke beberapa kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu learning problem seperti itu. Nah, di sini kami contohkan lumayan straightforward saja, Bapak Ibu. Di sini kebutuhan kompetensinya teknologi pengurangan emisi, kemudian pengembangan kompetensinya
Untuk yang satunya ini evaluasi kebijakan pengurangan emisi. Dan ini kita bisa masukkan jenis kompetensinya apa. Ini contoh lain ya Bapak Ibu untuk interpretasi tujuan organisasi ke kompetensi atau rencana Bakom. Ini dalam arti di sini Bapak Ibu di dalam tabel yang pertama atau kolom yang pertama ini bisa tidak hanya dari letter luck dari apa namanya dokumen Renstra ataupun dokumen RPJMD seperti itu ya. Tapi juga misalnya ada arah dari wali kota, dari gubernur, dari pimpinan lembaga, pimpinan instansi itu juga bisa dimasukkan ke dalam apa namanya di kolom satu tadi Bapak Ibu. Ini mungkin contohnya dan ini contoh apa ya bagaimana membreakdown ke dalam kompetensi ini kalau yang ada di lembaga administrasi negara ini termasuk apa ya kompetensi yang dibutuhkan untuk seluruh pegawai LAN. Kemudian ini juga salah satu bentuk contoh gitu ya menurunkan isu strategis dari setiap kedeputian ke dalam kebutuhan pembelajaran atau nama-nama kompetensinya itu seperti apa Bapak Ibu. Jadi bisa di breakdown dari isu strategis atau yang kita sebut di sana tadi learning problem ya di sini. Nah ini bisa dibunyikan menjadi jenis atau nama-nama kompetensi. Nah kemudian yang ketiga adalah analisis kesenjangan kompetensi dan juga metode Bangkomnya. Dan ini memang ketika kompetensinya sudah kita bayangkan gitu ya untuk mencapai sasaran tersebut, kita lihat apakah sebetulnya pegawai kita memiliki kompetensi tersebut atau belum, sehingga kita bisa bisa apa namanya bisa eh, pilih gitu ya dari semua sasaran, kemudian dari semua permasalahan Bangkom atau permasalahan yang membutuhkan Bangkom ini, mana yang betul-betul prioritas dan mana yang betul-betul strategis. Di sini eh, yang kita cari adalah kesenjangan kompetensinya tinggi maupun sedang, Bapak Ibu. Jadi apa namanya nanti kita bisa lihat ya di dalam tabelnya. Kemudian kita juga bisa lihat di kompetensi ini apakah di level mana untuk pemenuhannya? Apakah di level pengetahuan saja atau di yang disasar di keterampilan atau perilaku kerja? Ini tentu metode yang akan dikembangkan akan berbeda. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu yang kita sampaikan. Jadi ini memang ada lanjutan ya kolomnya. Jadi lanjutan ketika kita sudah tahu kebutuhan kompetensinya, kemudian jenis kompetensinya apa. Nah, kita tentukan juga sasaran pesertanya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah runut dari tujuan, kemudian unit kerja yang relate dengan tujuan tersebut, kemudian sasaran pesertanya. Nah, ini bisa lebih dari satu Bapak Ibu sasaran pesertanya. Tapi ini kira-kira nama jabatan apa yang eh, apa namanya menjadi target ya untuk pengembangan kompetensi ini. Dan ini juga yang menjadi target ketika melakukan assessment gitu ya terkait kesenjangan kompetensi teknis. Nah, untuk menentukan kesenjangan kompetensi teknis ini, monggo bisa beraneka ragam bentuknya Bapak Ibu bisa melalui survei, bisa melalui penilaian misalnya kalau di LAN kemarin ada penilaian kompetensi teknis ya, pekan penilaian kompetensi teknis. Jadi memang ada penilaian metodenya, ada penilaian mandiri dari pegawai, kemudian dari atasan, kemudian diberi bobot. Nah, ini nanti kelihatan kesenjangannya seperti apa. Nah, ini atau bisa juga judgement ya dari kepala OPD masing-masing atau kepala unit masing-masing bahwa apa namanya saat ini masih sangat dibutuhkan gitu ya misalnya untuk kompetensi tersebut seperti itu. Jadi ini bisa dinilai mana yang sangat tinggi levelnya tinggi atau sangat tinggi, mana juga yang sedang, mana juga yang rendah. Ini membantu Bapak Ibu nanti akhirnya memilih uh, bangko mana yang betul-betul prioritas di instansi sehingga resource itu bisa disasar ke Bangkom yang memang benar-benar strategis ini Bapak Ibu. Kemudian juga yang kelima adalah aspek pengembangan. Ini bisa dilihat dari jenis kompetensi dan juga kebutuhan kompetensinya, nama kompetensinya. Ini kira-kira apa yang apa aspek pengembangan mana yang disasar? Apakah pengetahuan ataukah keahlian atau perilaku kerja? Kalau pengetahuan ini mungkin cenderung bisa diisi gitu ya dengan formal learning, artinya
dengan sesi seperti ini ataupun yang terstruktur gitu ya, bentuk pembelajaran yang terstruktur ini bisa menyasar dengan lebih tepat sasaran di aspek pengetahuan. Tapi kalau untuk misalnya keahlian maupun perilaku kerja, misalnya itu bisa disasar mungkin lebih ke um, experiential learning maupun social learning seperti itu. Ini bisa banyak gitu ya metode-metode yang bisa dilakukan. Bisa jadi juga bentuk-bentuk Bangkom yang di suggest itu adalah lebih dari satu gitu ya, Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat di lanjutan tabel berikutnya. Di bagian pengembangan desain pembelajaran ini memang merincikan kembali ya ketika kita sudah tahu kebutuhan kompetensinya apa, kemudian kira-kira metode pengembangan kompetensinya apa, ini bisa disusun kira-kira apa namanya jalur pembelajaran yang tersedia ataupun yang akan dicari atau disusun itu seperti apa Bapak Ibu. Jadi contohnya di sini untuk pengurangan emisi kita kelihatan gitu ya kira-kira sebenarnya kita mendahulukan atau mengutamakan yang sifatnya formal learning. Di sini ternyata ada pelatihan misalnya carbon capture. Nah, ini tersedia sebetulnya di Kementerian Kehutanan. Nah, ini bisa diidentifikasi mana pelatihan yang tersedia, mana yang belum gitu ya atau mana yang perlu disusun gitu ya. Ini bisa bisa terlihat. Atau misalnya kalau ada pelatihan tersebut tapi di instansi lain seperti itu. Ini bisa dilihat sehingga bisa lebih jelas kita ketika kita menyusun kebutuhan anggarannya, Bapak Ibu. Dan ini tentu lebih dari satu ya Bapak Ibu bisa lebih dari satu bentuk-bentuknya jalur pembelajarannya tapi ini untuk memudahkan saja ini setiap satu apa namanya satu kebutuhan kompetensi ini satu jalur gitu ya Bapak Ibu. Kalau dalam prakteknya mungkin akan berbagai jenis gitu ya. Mungkin ada yang level advance sedikit, mungkin ada jalur pembelajaran yang lain seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuknya mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya. Ini saya mungkin skip saja. Kalau misalnya perlu diperdalam, nanti kita di sesi tanya jawab. Nah, kemudian dilakukan verifikasi ya Bapak Ibu. Jadi memang dalam prosesnya sebetulnya ini pasti dari koordinator pembelajaran tektokan terus ya dengan unit eh, apa namanya unit kerja gitu ya untuk mengisi dari form-form tadi Bapak Ibu untuk mengisi sebenarnya learning problemnya apa, kemudian jalur pembelajarannya kira-kira yang baiknya apa dan sebagainya. Ini tentu koordinator pembelajaran perlu melakukan verifikasi gitu ya terhadap rencana ini kesesuaian kompetensi apa, jalurnya seperti apa ke unit kerja maupun kelompok keahlian seperti itu. Jadi memang perlu di kemudian diverifikasi dari hasil tersebut mana yang kira-kira akan ditetapkan sehingga bisa ditetapkan oleh PPK nantinya. Nah, untuk hasil akhirnya Bapak Ibu sebetulnya ketika verifikasi dan penetapan ini sudah terlihat waktu penyelenggaraan dan juga target jumlah pegawainya. Jadi ini jelas Bapak Ibu kira-kira misalnya di tahun 2025 untuk pelatihan carbon capture itu sebenarnya 5 kita apa di instansi mampunya 5 gitu ya. Dan nanti ini masih belum ada namanya Bapak Ibu, tapi sudah bisa melihat dari sasaran peserta dan tadi kalau diurut dari awal itu sudah kelihatan unit mana yang menjadi penanggung jawab utama. Nah, ini bisa menjadi guidance Bapak Ibu ketika nanti eh, melakukan rencana Bangkom yang apa namanya ketika implementasi gitu ya ibaratnya. Jadi per tahunnya dilihat ketersediaan anggarannya, kemudian ketersediaan Bangkomnya. Ini ketika ibaratnya memanggil peserta itu sudah kelihatan ada berapa yang dibutuhkan dan targetnya siapa, unitnya siapa. Jadi tidak lagi apa ya mengikat ke personal. Kalau sebelumnya mungkin HCDP itu ada nama, kemudian terikat ya personal secara personal tahun berapa sampai tahun berapa ini bangkomnya apa. Tapi ini lebih mengikat ke dalam tugas fungsi dan juga sasaran peserta yang terkait dengan tujuan organisasi, Bapak Ibu. Jadi sifatnya memang dibuat loose adalah kuota. Nah, kuota ini tentu akan berubah ya, Bapak Ibu, ketika nanti dalam proses penganggaran dan sebagainya. Tapi setidaknya dalam dokumen HCDP ini disusun untuk melihat kira-kira berapa sih anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan Bangkom yang strategis ini. Dan ini apa ya kurang lebih clear gitu ya dari desain pembelajaran, kuota dan sebagainya
urgensi dan juga keterkaitan dengan tujuan organisasi ini kelihatan dari karena kita dari awal memang breakdown dari tujuan organisasi seperti itu. Nah, ini kemudian ditetapkan ya oleh PPK eh, melalui forum pembelajaran level strategis. Ini tadi kurang lebih sama. Kemudian memang dalam dokumen HCDP ini perlu dituangkan dalam bentuk tertulis gitu ya Bapak Ibu. Eh, Selain untuk disebarluaskan ke pegawai di instansi Bapak Ibu juga banyak ya, misalnya instansi lain yang terkait beasiswa dan sebagainya ini perlu dokumen HCDP ya untuk sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pegawainya untuk mengikuti beasiswa. Nah ini tetap disusun gitu ya dalam kerangka dokumennya. Uh, Kurang lebih ada latar belakang, kemudian tujuan manfaat, dasar hukum, arah pembelajaran instansi atau nilai-nilai instansi yang memang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan, kemudian juga profil, kemudian dari tabel tadi itu dari kebutuhan pembelajaran instansinya seperti apa, kemudian yang akhirnya kemudian dipilih gitu ya, pengembangan kompetensi strategisnya dan juga kuotanya itu seperti apa, seperti itu. Ini hanya menuangkan ke dalam dokumen saja. Eh, ini ada juga bab terkait rencana penempatan kembali, terutama untuk yang pendidikan ya Bapak Ibu, bagaimana proses transisi kembali ke pekerjaan itu saja Bapak Ibu kalau di dalam bab ini. Kemudian, ini mungkin sebelum sesi tanya jawab, saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu terkait IDP karena sedikit banyak nanti terkait juga dengan implementasi HCDP-nya. Ini untuk penyusunan Individual Development Plan. Nah, untuk penyusunan Individual Development Plan ini memang dilakukan oleh pegawai dan idealnya ketika dialog kinerja di awal tahun, ketika menyepakati untuk sasaran kinerjanya apa, ini sekaligus disusun Individual Development Plan-nya. Artinya disusun rencana bangkom pegawai untuk mencapai sasaran-sasaran tadi, seperti itu. Em, Nah, ini ada beberapa input untuk individual development plan. Yang pertama tadi mungkin di awal saya sudah sempat jelaskan juga Bapak Ibu. Yang pertama adalah arah bangkom instansi. Ini bisa berupa arah dari pimpinan gitu ya, arah pembelajaran di instansi maupun juga bisa melihat program dalam HCDP apabila ada Bapak Ibu. Nanti kita bisa lihat ya di formulirnya itu akan terlihat gitu ada atau tidak gitu karena kami memahami bahwa tidak semua mungkin ya di instansi itu sudah ada HCDP-nya. Idealnya memang akan sangat bagus kalau sudah ada HCDP-nya, tapi IDP ini tetap bisa disusun gitu ya walaupun masih menunggu HCDP dari instansi seperti itu. Kemudian indikator kinerja organisasi, kemudian juga informasi kinerja individu, informasi kompetensi jabatan individu, dan juga rencana karir individu. Nah, mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat dari formulirnya, tapi untuk tahapannya ini dilakukan self assessment dulu dan juga pemetaan profil diri sendiri dulu oleh pegawainya Bapak Ibu. Jadi diagnosis kebutuhan pembelajaran oleh pegawai ini tahap yang pertama. Setelah itu baru membawa dokumen-dokumen tersebut ke atasan. Jadi melalui dialog atasan bawahan. Kemudian juga dari dialog ini juga disusun desain pembelajarannya. Nanti setelah ini sebetulnya ada proses verifikasi ya oleh kelompok keahlian atau koordinator pembelajarannya. Jadi dilihat lagi apakah untuk metodenya sudah tepat atau misalnya bisa diusulkan, bisa diselesaikan di level teknis dan seterusnya. Kemudian setelah itu dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai, itu bisa dalam bentuk kalau misalnya sudah ada apa ya sasaran strategis di bidang learning gitu ya, itu bisa jadi salah satu RHK. Tapi kalau misalnya belum, bisa diletakkan di bagian ekspektasi khusus pimpinan di berakhlak, kemudian pilih yang kompeten seperti itu. Em, Nah, ini mungkin tahap yang pertama, jadi self assessment atau lebih tepatnya mungkin pemetaan yang dilakukan oleh pegawai. Ini mungkin saya langsung saja ke dalam
formnya ya Bapak Ibu, ini adalah contoh form. Jadi ini kami menyusun memang serigid mungkin supaya nanti kalau misalnya disesuaikan oleh Bapak Ibu itu bisa minimal tersedia yang kurang lebih seperti ini, informasi yang seperti ini. Jadi ini adalah eh, yang pertama kali pegawai lakukan gitu ya, apakah pegawai ini supaya memiliki gitu ya dokumen-dokumen terkait dan itu menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan IDP di tahun berjalan. Dan di sini sebetulnya lebih kepada profil dari pegawai tersebut, Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, arah Bangkom instansi gitu ya. Kalau misalnya ada, itu akan lebih baik karena pegawai itu bisa melihat tadi dokumen HCDP-nya, atau tadi misalnya kalau di LAN itu ada kompetensi generik gitu ya, ya apakah ada yang sangat relate dengan pegawainya, ini bisa dituliskan gitu ya di dalam yang nomor satu. Di sini ada arah pembelajaran instansi yang terkait dengan pegawai. Ini artinya tadi arah korpu. Kemudian yang 1.2 ini adalah dokumen rencana pengembangan kompetensi instansi atau HCDP instansi yang terkait dengan pegawai. Misalnya tadi sudah ada dokumen HCDP, kemudian di situ ada sasaran peserta, kemudian unit kerja. Nah, itu kalau misalnya kelihatan, oh ternyata pegawai tersebut masuk ke dalam kelompok sasaran tadi, ini bisa diusulkan di sini oleh pegawai bahwa dia butuh pengembangan kompetensi di bidang itu yang ada sebetulnya dimention di dalam HCDP seperti itu. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerja utama unit kerja. Ini sebenarnya kalau ada saja Bapak Ibu sasaran strategis yang terkait langsung dengan pegawai atau sasaran program yang langsung terkait dengan pegawai. Walaupun di 2.1, 2.2, dan juga 2.3 ini kan pasti cascading ya, turun ke sasaran kinerja pegawai tahun berjalan. Tapi kalau misalnya ada yang perlu di-highlight gitu ya, karena memang pegawai tersebut misalnya in charge secara langsung terkait sasaran strategis tadi, ini bisa dimasukkan supaya menjadi pertimbangan gitu ketika nanti menyusun desain pembelajarannya. Kemudian di sini ada informasi kinerja individu, ini adalah SKP tahun berjalan, jadi setelah disepakati ini bisa dituliskan gitu ya SKP-nya apa saja. Kemudian juga penilaian kinerja terakhir, ini bisa apa di tahun sebelumnya ya, Bapak Ibu bisa dimasukkan penilaian kinerjanya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah informasi kompetensi jabatan individu. Ini misalnya kalau ada hasil uji kom pegawai terakhir yang masih relevan, masih aktif, masih relevan, dan kemudian ada biasanya ada hasil gap-nya gitu ya Bapak Ibu kekurangannya, ini bisa disampaikan di sini. Atau misalnya kalau ada hasil assessment lainnya gitu ya, penilaian kesenjangan kompetensi lainnya, mungkin misalnya ada pegawai pernah mengikuti di BKN dan sebagainya, ini bisa dituliskan gitu ya, mana yang aspek kompetensi yang kurang, mana yang dibutuhkan Bangkomnya. Kemudian yang terakhir adalah rencana karir individu. Di sini setiap pegawai ini bisa menuliskan gitu ya gambaran rencana karirnya, apakah uh, memang track yang diinginkan itu adalah track fungsional misalnya atau manajerial dan seterusnya. Ini bisa dituliskan. Kalau misalnya ada dipublikasikan gitu ya, manajemen talentanya ini juga disampaikan di sini. Biasanya mungkin dalam bentuk dokumen ya Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada assessment untuk apa namanya talenta di box berapa. Kemudian ada juga kebutuhan Bangkom yang mendukung rencana karir tapi memang tidak termasuk di 1, 2, 3, 4 ini. Misalnya apa namanya tadi ada persiapan untuk pindah ke dari fungsional umum ke fungsional tertentu seperti itu. Ini bisa dimasukkan. Dan dokumen ini Bapak Ibu dari 1 sampai 5 ini sebetulnya untuk memetakan dulu pegawai ini profilnya seperti apa, mana yang relate dengan organisasi, mana yang prioritas ya bagi pegawainya. Jadi dilakukan self assessment dulu. Nah, hasil ini Bapak Ibu ketika diisi oleh pegawai ini dibawa ketika dialog atasan bawahan. Nah, memang kalau misalnya idealnya memang dialog one on one ya Bapak Ibu, tapi kami juga memahami bahwa di setiap instansi ini bebannya berbeda-beda. Ini bisa juga dibuat grup gitu ya. Jadi satu atasan bisa sekaligus gitu ya dia berdialog dengan beberapa pegawai atau juga misalnya
di dalam sistem gitu ya, misalnya apa namanya, yang penting atasan itu terinformasi terhadap 5 pertimbangan ini, Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Jadi atasan bisa mengarahkan nanti arah Bangkomnya karena sudah terinfo dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, Bapak Ibu. Sehingga bisa ketemu mana yang betul-betul prioritas. Walaupun nanti tidak semuanya mungkin bisa diakomodir, tapi mana yang betul-betul prioritas dan bisa dilakukan di tahun berjalan. Eh, Nah, ini dialog atasan bawahan ini idealnya adalah menyepakati kebutuhan pembelajaran pegawai yang mendukung aspek 1 sampai 5 tadi, baik kompetensi manajerial, teknis, dan juga sosiokultural. Dan nah, memang untuk dialog atasan bawahan, eh, kelebihannya tidak memerlukan anggaran ya Bapak Ibu, tapi dan juga mudah dilakukan dan juga ada keterlibatan peran pimpinan gitu ya dalam uh, pemberdayaan pegawai, tapi memang dibutuhkan waktu khusus Bapak Ibu dan juga untuk menghindari subjektivitas atasan ini perlu disampaikan 5 hal ini tadi Bapak Ibu. Jadi informasi ini sebelum didesain rencana Bangkomnya apa perlu disampaikan oleh atasan dan juga nanti ada juga verifikasi ya dari koordinator kelompok keahlian, mohon maaf dari kelompok keahlian atau koordinator pembelajaran. Ini bisa dilihat kembali rencana Bangkom individunya. Ini mungkin detailnya saya tidak perlu sampaikan. Nah, ini mungkin yang paling penting Bapak Ibu. Jadi ketika pegawai itu sudah menyusun ya tadi 1, 2, 3, 4, 5 di dalam peta pemetaan pegawainya itu sendiri, ini kemudian bisa ditulis untuk usulan rencana Bangkomnya. Yang pertama ini bisa diisi kodenya Bapak Ibu. Jadi misalnya pegawai itu ingin menyasar yang pertama ini ya Bapak Ibu, yang arah pengembangan kompetensi instansi di HCDP ini sudah terlihat tadi ada kebutuhan pelatihan carbon capture dan kebetulan misalnya pegawai yang bersangkutan itu termasuk target audiens dari pelatihan carbon capture ini dan memang tugasnya di bagian tersebut gitu ya. Ini bisa ditulis relevansinya terhadap 1.2 seperti itu. Ini untuk apa ya memastikan ya cantolannya itu ada gitu ya Bapak Ibu ini salah satu caranya lah ya untuk supaya ingat gitu cantolannya kemana aspek 1, 2, 3 atau 4 atau 5 seperti itu. Kemudian di sini dituliskan tujuan dan output pembelajarannya apa, kompetensi yang akan dikembangkan, kemudian juga usulan metodenya. Ini jadi sifatnya masih usulan Bapak Ibu karena nanti perlu dilihat oleh koordinator pembelajaran ya. Kemudian juga kira-kira jangka waktu pelaksanaannya dan usulan level pelaksanaannya. Apakah di level teknis, level operasional, maupun di level strategis. Kemudian kalau ada gambaran pelaksananya siapa. Apakah kalau di level teknis berarti kan ini di unit kerja masing-masing. Kalau di level operasional mungkin kolaborasi gitu ya antara apa namanya satu unit dengan unit yang lain. Kemudian juga strategis ini yang nanti akan diusulkan di dalam ke Dewan Pengarah Pembelajaran Bapak Ibu ketika sifatnya strategis karena tidak bisa diselesaikan di level teknis maupun operasional. Ini yang akan ngefit ke implementasi HCDP ini maupun kalau misalnya ada tambahan ternyata kebutuhan yang sifatnya level strategis itu bisa dipertimbangkan oleh Dewan Pengarah Pembelajaran untuk dilaksanakan. Dan ini idealnya bisa disusun dulu oleh pegawai, kemudian di approve gitu ya, diverifikasi oleh atasan, tapi akan lebih baik lagi kalau didiskusikan bentuknya ya, Bapak Ibu diskusi. Jadi dari ketika menjelaskan gitu ya 5 aspek ini, sehingga bisa balance kurang lebih antara mana kebutuhan individu, misalnya tadi rencana karir, kemudian juga terkait organisasinya, terkait misalnya pencapaian sasaran kinerja seperti itu. Jadi tidak proporsinya di dalam relevansinya ini bisa seimbang antara keinginan atau arah individu dan juga arah organisasi. Nah, ini ketika sudah diverifikasi, ini memang nanti dilihat ya oleh kelompok keahlian yang ada di unit kerja maupun koordinator pembelajaran. Jadi bisa dilihat, oh misalnya oleh kelompok keahlian atau koordinator pembelajaran sebenarnya, oh ini sebetulnya yang diusulkan di level strategi sebetulnya ada di unit lain dan itu bisa diikuti ya oleh pegawai di unit ini. Jadi bisa digeser ke level operasional atau oh mungkin untuk kompetensi ini
lebih tepatnya bisa dilakukan dengan coaching gitu ya. Jadi bisa digeser ke level teknis gitu untuk metode coaching tadi seperti itu. Ini dibantu oleh kelompok keahlian atau koordinator pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi peran analis Bangkom, Widya Iswara, PTP untuk bisa membantu mengarahkan gitu ya ketika pegawai dan juga atasan ini menyusun rencana Bangkomnya masing-masing untuk memberikan masukan metode apa yang tepat untuk menyelesaikan kompetensi-kompetensi tersebut. Nah, kemudian ini untuk karena dialog kinerja ini juga dilakukan ketika penilaian kinerja ya Bapak Ibu setiap 3 bulan. Kalau misalnya ada kebutuhan di tengah-tengah tahun yang memang ada kebutuhan baru atau memang ada perubahan apa penilaian kinerja yang perlu diselesaikan dengan pengembangan kompetensi, ini bisa disusun lagi gitu ya untuk tindak lanjut kebutuhan Bangkomnya. Jadi memang dokumen ini juga dinamis, Bapak Ibu IDP ini tidak hanya langsung di awal tahun ditetapkan, kemudian eh, sangat mungkin berubah gitu ya di tengah tahun disesuaikan seperti itu. Tapi setidaknya dari dokumen IDP ini sudah tergambar dan eh, apa ya dipertimbangkan gitu ya dari 5 aspek tadi, kira-kira apa yang dibutuhkan pegawai dalam tahun berjalan seperti itu. Nah ini bisa dilakukan rekap ya oleh eh, ketika tadi proses tadi ketika sudah setelah dari dialog atasan bawahan kemudian kelompok keahlian ini bisa merekap eh, kira-kira jumlahnya atau bagaimana posisi di dalam unit kerjanya kemudian bisa merekomendasikan tadi ya untuk bentuk-bentuk bangkom yang lain atau mana yang bisa diselesaikan di level strategis, level operasional maupun level teknis. Dan kelompok keahlian di unit kerja ini bisa mengusulkan juga ya untuk yang level strategis, kemudian nanti diverifikasi juga oleh koordinator pembelajaran mana yang misalnya merupakan tambahan gitu ya, mungkin tidak termasuk di dalam HCDP, tapi memang setelah dari bottom up proses bottom up ini terlihat ada kebutuhan di level strategis. Nah, ini bisa diusulkan dan juga dilaksanakan gitu ya di level strategis. Ini mungkin contoh penulisannya ya Bapak Ibu untuk informasi dasar. Yang pertama ini bisa dituliskan ada atau tidak ada. Kalau misalnya tidak ada bisa di skip dulu karena kami juga memahami ya tidak semua instansi mungkin atau tidak semua individu memiliki semua dokumen ini. Jadi kita fokus dengan arah yang sudah tersedia dulu gitu ya. Kalau misalnya arah pengembangan kompetensi instansi ini belum ada gitu ya, itu kalau misalnya ada arah Bangkom Nasional itu ya termasuk literasi digital itu bisa dimasukkan Bapak Ibu di dalam informasi atau analisisnya atau misalnya ada arahan dari bupati, dari menteri, dari wali kota, dari gubernur terkait pencapaian tertentu gitu ya, ini bisa dimasukkan dalam arah pembelajaran instansi. Iya, mungkin kurang lebih seperti itu untuk formnya. Kemudian untuk penuangannya, Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan dalam SKP, kalau misalnya sudah dari PPK sudah punya em, apa namanya salah satu sasaran strategis untuk learning gitu ya, untuk belajar, itu bisa dimasukkan eh, apa dalam cascading, kemudian masuk dalam RHK gitu ya di dalam SKP. Tapi kalau misalnya belum ada, Bapak Ibu ini bisa dimasukkan ke dalam kompeten di ekspektasi khusus pimpinan di bagian kompeten. Ini sebetulnya salah satu bentuk penurunan saja sehingga ada komitmen antara atasan dan juga bawahan untuk menyelenggarakan atau memenuhi Bangkom tersebut, Bapak Ibu. eh ini tadi yang saya sampaikan juga, kalau misalnya ada penilaian kinerja setiap triwulan, ini bisa umpan baliknya, salah satunya bisa bentuk Bangkom. Hmm, ini mungkin juga Bapak Ibu sudah familiar ya, Bapak Ibu, untuk bentuk-bentuk Bangkomnya, ada formal, sosial, dan juga experiential. Ini tadi sudah. Nah, ini Bapak Ibu, untuk pengakuan JP-nya ini bisa mengacu juga ke Perlan 10 2018. Ini
untuk mekanismenya, misalnya yang sifatnya non-klasikal atau sosial atau experiential learning ini bisa diterbitkan sebetulnya sertifikat atau surat keterangan gitu ya, baik dari unit kerja maupun dari unit penyelenggara Bangkom atau BPSDM atau Pusdiklatnya Bapak Ibu. Nanti monggo pengaturan internal di instansi seperti apa. Idealnya dari mungkin dari Pusdiklat, dari BPSDM itu bisa menyampaikan apa namanya standarnya gitu ya, Bapak Ibu, formulir yang dilakukan yang bisa dilakukan oleh unit kerja atau OPD. Kemudian Bapak Ibu ketika selesai misalnya melakukan mentoring itu bisa mengisi, kemudian nanti bisa disampaikan balik ke BPSDM, kemudian diterbitkan sertifikat atau surat keterangannya sehingga JP-nya ini masih kehitung. Karena walaupun tidak ada indikasi untuk minimal 20 JP ya untuk kebijakan yang baru, tapi dalam penilaian sistem merit ini tetap perlu Bapak Ibu untuk dokumentasi ya pelaksanaan Bangkomnya. Dan untuk komponen yang paling besar ini memang sosial dan juga experiential learning, sementara dari indikatornya tersebut Bapak Ibu. Jadi kami juga sangat menekankan untuk Bapak Ibu monggo silakan ber eh, terbuka ya dengan metode-metode Bangkom selain yang bentuknya formal learning seperti itu. Ini mungkin beberapa hal arah ke depan. Memang proses ini sebenarnya HCDP dan IDP ini sudah ada pembicaraan dengan Kemenpan ya, akan apa namanya kami buat di dalam sistem satu di Smart ASN. Ini masih dalam proses penyusunan Bapak Ibu, jadi harapannya tidak melalui form-form tadi bisa langsung gitu ya Bapak Ibu. Cuman ini memang masih kami susun. Kemudian untuk platform pembelajaran Bapak Ibu ini eh, banyak juga program-program dari LAN. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar terkait ASN berpijar. Ini juga bisa dilakukan salah satunya untuk memenuhi individual development plan. Terakhir, Bapak Ibu ini mungkin tadi ingin mendownload formulirnya tadi versi Word dan pedomannya ini kami sudah kumpulkan di dalam satu link. Ini Bapak Ibu monggo bisa bisa download. Selain tadi kalau tadi link yang terpisah ya di JDI Halan untuk dokumen-dokumen atau pedomannya, kebijakan pedomannya, tapi ini semua dokumen, kemudian beberapa paparan terkait aspek-aspek workbook yang lain ini monggo bisa di download di alamat ini Bapak Ibu. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk pengenalan ya terkait pedoman HCDP dan juga IDP. Ini mungkin kita bisa sesi interaktif gitu ya, tanya jawab. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand terlebih dahulu, nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin mohon dibantu dari host untuk bisa peserta bisa unmute ya. Terima kasih. Eh, Oke, ini sudah bisa. Ya, ini ada satu yang sudah raise hand ya Pak Rianto ya. Monggo Pak Rianto, silakan. Baik, terima kasih Bu Amelia atas kesempatan yang diberikan. Izin suara saya sudah terdengar Ibu. Terdengar Pak? Baik, Bu, izin saya ingin bertanya mengenai pedoman ini Bu ya, terkait dengan IDP dan HCDP. Terkait dengan pedoman teknisnya kedua keputusan LAN ini Bu, apakah memang sudah teknis ataukah memang akan ada turunannya lagi Bu, seperti pedoman teknis seperti apa lagi? Kemudian terkait dengan penjelasan Bu terkait bentuk-bentuk Bangkom itu kan kalau di Perlan 10 2018 itu sudah lengkap ya Bu ya. Nah, tapi kalau kita sandingkan dengan pedoman yang di sini, ini sepertinya masih terbatas ya Bu ya. Apakah terkait dengan penjelasan teknisnya itu, detailnya, itu kita masih mengacu di Perlan 10 2018 atau sudah mengacu yang sekarang ini? Kemudian tadi saya tertarik Bu, kalau saya baca sekilas ya tadi yang di materi paparannya Ibu, itu kan ada integrasi antara dialog kinerja dengan rencana Bangkom ya, rencana Bangkom baik di individu maupun rencana Bangkom baik di individu maupun di instansi, kemudian juga rencana pengembangan karir. Nah, cuman kan kalau kita lihat implementasinya saat ini untuk dialog kinerja antara atasan dengan bawahan
Itu kan masih sebatas pada pemenuhan ekspektasi tugas atau target kinerja ya, yang merupakan cascading dari atasan langsung. Ya, cuman kalau dengan kondisi sekarang, bagaimana dari LAN untuk ini ya Bu ya, terkait dengan memberikan saran atau masukan kepada instansi pemerintah agar rencana Bangkom dan juga rencana Bang Riri ini bisa menjadi satu perhatian, satu kesatuan yang utuh dengan uh, CDP maupun IDP ini Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, Pak Rianto, izin mungkin langsung saya jawab saja ya, Pak ya. Yang pertama terkait apakah ada yang lebih teknis lagi, Bapak? Ini mungkin memang sudah pedoman teknis, Pak. Tapi untuk pengayaannya ini kami memang akan eh, apa ya sampaikan gitu ya dalam bentuk mungkin contoh-contohnya seperti tadi ini di dalam bentuk eh, self learning Pak. Jadi mungkin kami akan sampaikan di ASN berpijar nanti terkait detail dan juga contoh-contoh karena ini beberapa instansi juga sudah mulai untuk menyusun dengan metode atau pedoman yang baru ini Pak. Jadi mungkin kalau dari sisi kebijakan ini pedoman yang teknisnya tapi akan kami siapkan juga pengayaan-pengayaan supaya Bapak Ibu ketika menurunkan gitu ya ke dalam teknis ketika di instansinya ini bisa lebih tergambar karena yang saya ingat itu di dalam pedoman itu tidak ada contohnya ya Pak ya. Contoh-contoh seperti tadi karena memang kemarin dari saran dari Biro Hukum kami memang dihilangkan dulu seperti itu jadi untuk contoh-contohnya nanti kami mungkin dalam bentuk pengayaan yang kami akan sampaikan update-nya kami sudah siapkan sebetulnya beberapa materi e-learning memang belum dipublish saja Bapak Ibu tapi nanti eh, dalam proses ya Bapak nanti kita sampaikan kalau sudah tersedia untuk pedomannya. Kemudian terkait Perlan 10 dan juga Korpu ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Perlan 10 memang masih nyala ya Pak posisinya. Jadi kalau misalnya dilihat dari eh, kebutuhan atau pedoman eh, penyusunan kebutuhan Bangkom yang ada di Perlan 10 ini sangat menekankan hanya pada standar kompetensi dan juga senjangan kompetensi saja. Tapi untuk Renstra, kemudian untuk ibaratnya sasaran organisasi ini belum terlalu kelihatan kalau kita hanya dengan Perlan 10. Sebetulnya bagian dari Perlan 10 ini ada juga di dalam yang pedoman kita kali ini. Memang kalau secara apa ya level kebijakan memang lebih tinggi Perlan 10 ya Pak ya. Tapi karena ini kita juga masih menunggu untuk PP turunan dari Undang-Undang 20 untuk kita bisa menurunkan apa ya lebih teknis lagi dan juga sementara jadi kita dalam kerangka Korpu itu memang mengacunya pada Perlan 6 dan dalam hal ini dalam pedoman penyusunan HCDP dan IDP ini tidak menghilangkan komponen dari yang Perlan 10 sebetulnya Bapak. Tapi tetap di dalamnya ada terkait kesenjangan kompetensi tadi sudah dimasukkan, kemudian apa komponen-komponen lainnya memang ada di dalam pedoman HCDP dan IDP yang kita susun saat ini, kita sudah terbitkan saat ini sehingga tidak apa namanya tidak menyalahi gitu ya Perlan 10 seperti itu. Jadi dan untuk saat ini memang kami dorong untuk lebih menekankan pada yang dalam kerangka Korpu ini karena kita semua bergerak ke depannya akan ke Korpu seperti itu Pak Yanto sementara. Kemudian untuk yang terakhir ya Pak ya terkait rencana Bangkom ini menjadi apa ya salah satu kesatuan gitu ya Pak ya. Ini mungkin kami juga dalam proses untuk kemarin kami bertemu dengan Kemdagri untuk supaya di instansi daerah terutama ya bisa pada terkait Korpu dan juga terkait rencana Bangkom ini bisa jadi satu prosesnya dalam Musrenbang gitu. Kemudian juga untuk di instansi sendiri sebetulnya ini bisa menjadi salah satu topik ketika membahas eh, apa namanya di Renstra, Bapak. Jadi ketika membahas Renstra itu juga bisa dimulai di breakdown kebutuhan kompetensinya. Jadi eh, kalau mungkin sudah selesai gitu ya Renstranya ini bisa bisa apa namanya bisa langsung disusun untuk rencana Bakomnya. Tapi kalau dalam proses Renstra ini sekalian gitu ya menurunkan kebutuhan kompetensinya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut itu akan sangat lebih ideal lagi seperti itu.
Jadi sementara kalau yang ini memang kami juga terus dorong ya Pak ya untuk terutama kalau untuk daerah dengan Kemdagri ini kami sudah coba untuk dorong supaya dari instansi daerah ini bisa banyak menerapkan Korpu dan juga untuk memperhatikan perencanaan Bangkom di instansinya. Mungkin seperti itu Pak Rianto, jawaban sementara saya. Bu, izin satu pertanyaan lagi boleh Bu? Ya, Silakan Pak. ya. Kalau terkait dengan pedoman Bangkom yang klasikal, apakah ada ya Bu ya? Saya pernah baca di sini adanya pedoman Bangkom non klasikal. Kalau untuk yang pedoman Bangkom klasikal itu, apakah ada Bu dari LAN Bu? Apakah kita cukup mempedomani pada apa namanya Perlan 10 atau mungkin ada info-info terbaru dari tempat Ibu? Terima kasih. Baik, Pak. Kalau untuk yang klasikal, ini kan sebetulnya yang sifatnya formal ya, Pak. Lebih tepatnya ini memang kebanyakan mengacu pada instansi pembinaan teknis masing-masing. Kalau misalnya memang terstruktur. Atau kalau misalnya pendidikan juga mengacu pada kebijakan yang ada. Tapi kalau di kami sementara tidak ada, Pak, untuk yang khusus secara klasikal gitu ya. Seperti itu. Mbak, langsung spesifik ke saya pelatihannya misalnya PKA, PKP seperti itu. Jadi tidak ada yang general pedomannya seperti itu Pak. Mungkin Ya, berarti kembalikan ke masing-masing instansi ya Bu, ya, untuk yang betul klasikal. betul. Oke, Ya, baik Bu. Terima kasih Bu atas responnya Bu. terima kasih Pak Rian. Kemudian ini ada Mbak Puspa dari LAN. Silakan Mbak Puspa. Baik, terima kasih Mbak Amel. Ya, izin Mbak Amel, ini ada beberapa pertanyaan dan mau konfirmasi juga formulir yang ada dalam Keplan. Yang pertama, untuk forum pembelajaran atau teknis, apakah perlu juga dimasukkan dalam form verifikasi Mbak? Itu pula misalkan tidak ada investasi anggaran gitu, tapi memang untuk programnya itu sifatnya apa terkait sasaran strategis instansi begitu. Kemudian untuk program yang sifatnya degree gitu ya, formal learning itu apakah perlu juga dimasukkan ke dalam form alat verifikasi gitu kan? Karena kan terkait prodinya juga gitu ya, karena kan sebagai acuan untuk pegawai gitu ketika ingin mengajukan tubel begitu ya. Itu apakah perlu dimasukkan juga, Mbak? Kemudian terkait yang form IDP, di situ tercantum ada indikator kinerja individu. Misalkan satu pegawai itu memiliki banyak RHK, Mbak, misalkan 20. Itu apakah perlu dimasukkan semua atau seperti apa, Mbak? Atau kesepakatan saja dari dialog kinerja. Kemudian untuk yang evaluasi kinerja, itu berarti dari apa di luar yang dari hasil verifikasi atau bagaimana Mbak? Misalkan kinerjanya triwulan atau bulanan gitu ya, itu untuk Bangkomnya apakah dimasukkan yang di luar yang dari hasil verifikasi atau bagaimana? Seperti itu Mbak Amel, terima kasih. Baik, Mbak Puspa, punten yang terakhir pertanyaannya eh, yang evaluasi kinerja ini ketika rencana Bangkomnya sudah disusun, kemudian ada dialog penilaian kinerja, kemudian ada evaluasi. Nah, ini baru apakah dimasukkan ke dalam IDP-nya atau tidak gitu atau Iya, gimana? maksudnya ternyata ada penambahan gitu. Berarti itu di luar yang Ya, dari hasil verifikasi atau seperti apa begitu Mbak? Terima kasih. oke. Baik, saya coba jawab ya Mbak Puspa ya. Yang pertama terkait forum pembelajaran level teknis. Nah, ini sebetulnya verifikasi, ini mungkin saya sambil share yang tadi ya Mbak ya. Ketika verifikasi ini konteksnya dalam HCDP kan ya Mbak ya, berarti. Betul. Maju saja deh. Sebentar, saya coba bantu share screen itu. Nah, ini sebetulnya untuk verifikasi tidak sampai level teknis sebetulnya di dalam pedoman kami, Mbak Puspa. Jadi cukup di level operasional dalam arti di CLO atau koordinator pembelajaran ini bertemu dengan koordinator kelompok ahliannya untuk melakukan verifikasi eh, apa namanya kebutuhannya dan juga kuota-kuotanya. Memang kalau misalnya di breakdown lagi, misalnya dari
koordinator kelompok keahlian ini menyampaikan lagi ya ke level teknis, apa misalnya disampaikan ke pimpinan level teknisnya ya untuk diverifikasi itu dipersilahkan. Tapi kalau forum tersendiri level teknis melibatkan seluruh apa namanya seluruh di level teknis itu mungkin hanya diwakili oleh koordinator kelompok keahliannya, Mbak. Jadi ini karena kan besaran saja ya, ketika kita menyusun HCDP ini kan besaran-besaran dan juga kuota-kuota yang apa sifatnya eh, apa namanya di per unit kerja, tapi bisa didiskusikan di level operasional saja. Kalau level teknis ini karena gambaran di level teknis itu adalah ketika atasan dan juga bawahan ini ya melakukan identifikasi dan seterusnya yang lebih banyak mungkin di IDP seperti itu. Jadi ini sampai di level operasional saja tidak masalah gitu. Walaupun mungkin di level operasional pun misalnya deputinya akan cek ya ke pimpinan unit kerja untuk pengecekan kebutuhannya, tapi untuk forumnya ini di level operasional saja karena CLO memastikan sebelum nanti ditetapkan ya oleh Dewan Pengarah Pembelajaran. Seperti itu mungkin Mbak Puspa yang pertama. Mungkin ada tanggapan dulu atau ada Iya, terima kasih Mbak beberapa Amel. pertimbangan dulu. Iya, iya, sama mau mengkonfirmasi juga Mbak di form yang alat bantu verifikasi kebutuhan rencana Bangkom oleh CLO. Di situ kan ada tabel kolom level penyelenggaraan. Di situ boleh nggak sih Mbak selain level strategis dan operasional gitu, misalkan level teknis juga dimasukkan, boleh atau tidak gitu? Dan kalau misalkan tidak ada indikasi anggaran gitu, apakah tetap dimasukkan atau tidak? Baik, kalau yang di sini mungkin yang di dalam dokumen HCDP ini kita fokus ke yang strategis saja sih sebetulnya, Mbak. Jadi yang teknis, sifatnya teknis dan apalagi tidak memerlukan anggaran gitu ya. eh, Bukan sifatnya teknis, mohon maaf, tapi level penyelenggaraannya di level teknis itu tidak perlu dimasukkan ke dalam dokumen HCDP. Jadi hanya yang sifatnya strategis yang memang dipilih gitu ya. Dan itu memang menjadi fokus untuk penganggaran dan juga pelaksanaan. Tidak hanya penganggaran sebetulnya, walaupun tidak ada anggarannya pun, tapi itu misalnya prioritas, misalnya kalau di konteks LAN sendiri untuk yang tiga tadi ya, bigger, smarter, better, itu kan ada yang mungkin tidak memerlukan anggaran seperti itu ya, tapi itu prioritas karena dari arahan pimpinan semua pegawai itu harus punya kompetensi tersebut gitu. Dan kita sudah tersedia misalnya di dalam e-learning kita sudah ada tapi itu menjadi salah satu kewajiban gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam HCDP selain yang memang ada anggarannya. Tapi kalau yang level teknis yang bisa diselesaikan di penyelenggaraan teknis maupun operasional yang bisa masing-masing unit kerja bisa melakukan itu tidak perlu dimasukkan ke dalam dokumen HCDP ini, Mbak Puspa. Seperti itu. Ya, baik Mbak, terima kasih. Kalau misalkan, Kemudian tadi ya, untuk, oh ya, ya silakan Mbak. oh ya maaf maaf. Yang tadi ya untuk degree atau formal learning yang apa pendidikan ya Mbak ya ini memang perlu dimasukkan Mbak di dalam dokumen HCDP ini. Eh, Bisa dimasukkan. eh, jadi apa namanya sasaran pesertanya mungkin bisa monggo bisa lebih terbuka ya untuk semua pegawai misalnya. Kemudian metode pembelajarannya memang formal, jalur pembahasannya ini pendidikan karena kalau di draft turunan untuk Undang-Undang 20 ini memang formal learning itu termasuk yang pertama ada pendidikan jenjang, yang kedua pembelajaran yang terstruktur. Nah, pembelajaran terstruktur itu tadi ada kurikulumnya ya, ada ini misalnya e-learning, ada pelatihan klasikal dan seterusnya. Tapi kalau yang pendidikan berjenjang ini yang tadi S1, S2, S3 seperti itu. Dan nama jurusannya ini bisa disampaikan di sini ya. Mungkin eh, jalur pengembangan kompetensi gitu ya bisa dituliskan pendidikan magister apa di bidang bla 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 gitu ya mungkin tidak exactly namanya tapi mungkin bisa dideskripsikan bidangnya apa sehingga kan nama jurusan ini kan bisa berbeda-beda ya di setiap universitas seperti itu untuk yang uh, pendidikan. Kemudian yang ketiga itu terkait IDP ya di formul ini kan memang ada sasaran kinerja pegawai. Memang tidak semuanya Mbak Puspa ini bisa dipilih yang kira-kira paling membutuhkan Bangkom atau paling membutuhkan dukungan
Bangkom ya, karena sasaran kinerja pegawai pun tidak semuanya mungkin itu jadi masalah, jadi learning problem gitu bagi pegawainya. Jadi bisa dimasukkan apa namanya, mana yang prioritas. Walaupun misalnya kalau kalau secara sistem mungkin sangat mungkin gitu ya akan melihat semua sasaran kinerja pegawainya. Kalau kita punya sistem informasi, tapi kalau dalam formulir ini kan tadi yang seperti Mbak Puspa jelaskan, saya saja ada 18 gitu. Kalau ditulis semuanya ini akan panjang sekali gitu. Tapi bisa ditaruh yang prioritas saja, terutama yang ini juga sama yang untuk indikator kinerja utama ya. Kalau misalnya ada sasaran yang terkait saja dengan pegawai. Misalnya saya ada sasaran strategis di LAN yang terkait gitu, yang maturitas 10% untuk yang minimal intermediate high, ini bisa saya masukkan di sini 2.1. Walaupun di sasaran kinerja pegawai ini juga ada lagi terkait hal tersebut. Tapi pengulangan ini untuk mensignifikasi bahwa ini sangat urgent gitu untuk saya selesaikan atau saya capai, sehingga ini jadi pertimbangan apabila saya membutuhkan bangkom terkait hal tersebut seperti itu. Ini sifatnya adalah alat bantu ya, Mbak Puspa dan juga rekan-rekan, Bapak Ibu, sehingga bisa disesuaikan ya penggunaannya, pengisiannya, sehingga bisa membantu ketika proses dialog atasan bawahan. Kemudian kalau untuk penambahannya, sebenarnya penambahannya ini memang eh, bisa dimasukkan Mbak ke dalam rencana pengembangan kompetensi individu. Nanti dalam prosesnya sebetulnya kelompok keahlian atau koordinator pembelajaran mungkin bisa merekap entah secara triwulan, per 3 bulan maupun mungkin per setengah tahun gitu ya. Misalnya ada kebutuhan baru yang dibutuhkan dan itu tidak bisa diselesaikan di level teknis maupun di level operasional. Walaupun mungkin kecil kemungkinan ya ketika misalnya sudah dianggarkan di awal tahun dan ada perubahan di tengah-tengah itu kalau penambahan baru mungkin agak sulit, tapi kalau misalnya ada usulan baru, misalnya ada pegawai yang menambah nih ya untuk kuota pelatihan tertentu, nah itu bisa dilakukan seperti itu. Ini memang apa namanya living document sebetulnya, dan kelompok keahlian serta koordinator pembelajaran ini memang perlu mengecek gitu ya apabila atau komunikasi dengan level teknis apabila ada penambahan kebutuhan Bangkom yang sifatnya strategis. Tapi kalau di level teknis maupun level operasional ini silakan diselesaikan langsung oleh di level teknis dan operasional seperti itu, Mbak Puspa. Baik, terima kasih Mbak Mel. Berarti untuk yang form 5 tadi dimungkinkan ya kalau misalkan ada perubahan gitu ya, Betul. 2 tahun gitu ya, boleh gitu ya diupdate begitu ya Mbak. Betul, betul Baik. diupdate. Dan apabila ada yang dikurangi gitu ya, misalnya sudah tidak relevan lagi, itu bisa di update seperti itu. Baik. Baik, terima kasih Mbak Mel Ya, pencerahannya. sama-sama Mbak Puspa. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini, oh SID-nya belum bisa diakses. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, coba saya cek dulu. Ini di SID tanpa teknis Bapak Ibu ternyata. SID alat bantu Korpu. Mungkin saya masukkan juga di dalam ini ya, kolom chat. Ya, di situ sudah ada apa namanya pedomannya, kemudian juga ada kami pisahkan Word-nya untuk bisa digunakan di instansi. Ini ada juga dari Mbak Ibu Cia ya, dari Kabupaten Kediri. Silakan Ibu Cia. Baik, selamat siang Ibu Amelia. Uh, Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Salam kenal, kami dari BKPSDM Kabupaten Kediri. Izin bertanya, kami sebenarnya sudah memiliki dokumen HCDP, tetapi belum memiliki dokumen IDP. Bisakah kira-kira mungkin nanti tahun depan, mungkin awal tahun depan, kami bisa berkunjung ke LAN untuk lebih memastikan dokumen HCDP kami memang sesuai dengan eh, pedomannya seperti itu. Dan kira-kira nanti kalau kami berkunjung ke LAN, kira-kira kami menemui siapa? Apakah menemui Ibu Amelia atau siapa gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, Ibu Cia. Jadi bisa monggo kalau misalnya mau berkunjung ke LAN,
di Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi, Ibu. Jadi di LAN Veteran. Kami karena di Jakarta LAN-nya ada dua ya, yang di Pejombongan dan juga Veteran. Bisa ke LAN Veteran, ke Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi. Nanti kalau misalnya untuk apa namanya menemui siapa, nanti bisa dibantu saja di resepsionis, nanti bisa disampaikan, atau kalau misalnya akan lebih baik kalau misalnya mungkin bersurat dulu, Bu. Jadi lebih ke untuk memastikan ada yang bisa menemui dan juga bisa hadir seperti itu. Kemudian juga bisa konsultasi juga dengan apa, kami kan ada pusjar-pusjar ya, pusat pembelajaran yang kami juga apa perbantukan untuk mendampingi instansi-instansi dalam penerapan Korpu. Tapi sepertinya kalau Kediri ini memang di direktorat kami, Bu, untuk pendampingannya. Jadi memang nanti bisa apa namanya bisa menyampaikan kan. Kemudian kalau untuk suratnya nanti monggo bisa disampaikan ke kami. Nanti mungkin melalui eh, chat direktorat, atau kalau misalnya Ibu ada kontak ke LAN, ini bisa disampaikan, Bu, untuk suratnya seperti itu. Tapi lebih amannya mungkin bisa bersurat dulu supaya kami apa ya memastikan ada pegawai yang bisa yang memang berkompeten di sini, di bidang ini untuk bisa menjelaskan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Amel. Sama-sama, Ibu. Apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ini seperti ada di kolom chat. Ada dari BKPP Sleman. Em, ini bentar. Izin bertanya Mbak Amel, untuk pedoman dokumen HCDP yang sudah dibuat sebelum pedoman HCDP ini terbit, apakah harus disesuaikan? Terima kasih. Sementara mungkin tidak apa-apa menjadi acuan dulu untuk HCDP yang sudah disusun, jadi tidak perlu diubah sepenuhnya ya. Apa namanya? Tapi memang apa untuk pengembangan berikutnya nanti ketika breakdown HCDP per tahunnya mungkin bisa dilihat atau dipertimbangkan elemen-elemen yang ada di pedoman HCDP ini. Jadi tidak perlu membuat ulang Bapak Ibu, tapi dalam penerapannya misalnya dalam karena kan ini HCDP akan gambaran besarnya ya Bapak Ibu. Tentu di dalam perencanaan setiap tahunnya akan ada eh, apa namanya apa perencanaannya lagi yang lebih detail. Nah, di dalam situ kita bisa lihat lagi kesesuaian dengan pedoman yang saat ini. Misalnya tadi terutama dari penurunan tujuan organisasi ya, atau sasaran strategis yang ingin dicapai seperti itu. Itu uh, mungkin juga untuk membantu Bapak Ibu ketika nanti penilaian sistem merit untuk membuktikan bahwa Bangkom yang disusun dalam HCDP ini sangat terkait dengan tujuan atau sasaran strategis organisasi seperti itu. Untuk dokumen HCDP instansi, apakah akan berkaitan dengan penilaian manajemen talenta pada Simata BKN? Ini izin saya tidak mengetahui ya Bapak Ibu terkait hal ini. Nanti mungkin coba saya cek dulu. Tapi yang jelas untuk dalam rancangan penilaian sistem merit ini memang dokumen HCDP ini diperlukan. HCDP dan IDP Bapak Ibu. Kemudian untuk ada dari Bu Rata Dewi ya, apakah rotasi pegawai dapat menjadi alternatif solusi pada tabel analisis organisasi kolom non-learning problem? Terima kasih. Ini betul, Ibu, rotasi pegawai, penambahan pegawai di apa namanya jabatan tertentu itu termasuk non-learning problem. Jadi sehingga mungkin ada masalah yang tidak diselesaikannya dengan Bangkom. Jadi itu lebih fokus diselesaikan di bentuk-bentuk yang lain gitu ya, memang untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan terkait HCDP dan IDP ini? Kalau tidak ada, monggo jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Kemudian apabila rekannya belum bisa join pada Zoom kali ini setelah ini kami langsung upload di dalam YouTube
nanti rekan Bapak Ibu juga bisa mengisi daftar hadir sehingga bisa diproses untuk sertifikatnya juga Bapak Ibu. Memang hanya untuk hari ini ya, tidak kami extend ke hari-hari berikutnya. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu terkait Korput Talk seri ketiga ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan juga menyimak terkait pedoman rencana Bangkom instansi dan juga uh, individual development plan atau rencana Bangkom pegawai. Semoga di tahun depan ya Bapak Ibu kita bisa memulai ya untuk mengimplementasikan HCDP dan juga IDP ini. Dan monggo kalau misalnya ada pertanyaan dan juga informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami. Biasanya kami update juga untuk sertifikat juga akan kami update di Instagram kami, Bapak Ibu. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.